Smart FM. Smart Career. Halo Smart Listeners, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan. Kali ini kita jumpa lagi dalam podcast Smart Career. Gimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan semangat, optimis, dan selalu sukses. Dan bekerja di luar negeri itu menjadi impian banyak orang. Selain salary-nya yang cukup besar, ya, tapi juga pengalaman yang kaya itu bisa didapat dengan bekerja di luar negeri. Nah, pada kesempatan podcast kali ini, topik yang kita bahas adalah how to work overseas. Bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama kami di podcast pada kesempatan episode kali ini, ada Yovincius, Chef de Party Guild Brasserie. Halo Yovin. Halo Mas William. Ya. Gimana kabar? Ya, baik-baik. Ya. Kebetulan baru balik dari New Zealand ke Indo main bentar. Kemarin ada koko nikahan, sekarang jadi jalan-jalan aja juga sekalian di Indo. Ya. Oke, jadi di New Zealand itu sudah berapa lama bekerja di sana? Aku udah 6-7 tahun di sana. Dari kuliah atau gimana? Dulunya kuliah, mulainya kuliah. Lebih ke college sih sebenarnya. Jadi belajar culinary arts di sana. Habis itu selesai sekolah 2 tahun, cari kerjaan di sana, kebetulan dapat kerjaan, gonta-ganti, akhirnya sekarang kerja di tempat yang namanya Guild Brasserie. Oke, Chef de Party, apa itu? Chef de Party sebenarnya posisinya itu di tengah-tengah sih, tapi dia udah megang tanggung jawab di satu section, atau beberapa section. Kan posisi chef itu kan ada dari head chef, sous chef, chef de party itu yang ketiga. Habis itu di bawahnya ada demi chef, ada komi chef lagi. Nah, aku yang di posisi tengah-tengahnya lah. Gimana awalnya dulu waktu dapat kerja di restoran ya? Di restoran, ya. Dulunya kan berjuang juga dari sekolah culinary arts itu, kita cari-cari kerja part-time. Dapatnya kan nggak bisa langsung restoran yang bagus ya. Waktu itu aku mulainya dari restoran kecil, restoran Malaysia. Itu kan yang paling cocok sama kita, awal-awalnya paling gampang mulai buat aku ya. Habis itu selesai kerja di sana, udah mau lulus sekolah, aku harus cari internship karena belajarnya masak kan. Jadi aku internship, cari kerjaan di hotel. Waktu itu aku dapat kerja di Hotel Hilton namanya. Dari situ aku kerja jadi komi chef. Belajar banyak. Karena hotel itu tekanannya kan lebih tinggi ya. Dari atasan segala macam, kita disuruh kerjain semuanya. Padahal kita baru masuk, terus masih pengetahuannya kan masih belum basic, banyak, masih belum banyak. Tapi kita disuruh kerjanya, di push-nya tuh lebih banyak. Justru dari hotel ini ngebuka pintu ke banyak tempat juga kan jadinya. Referensinya lebih bagus. Habis itu orang matanya udah mulai kebuka juga lah. Kita ada pengalaman kerja di hotel, cari kerja di restoran lebih gampang berikutnya. Jadi pengalamannya dulu itu sudah dibangun ya? Iya. Di perhotelan, baru sekarang mantap di culinary atau restoran? Iya, sehabis hotel itu aku kan pernah kerja di restoran Itali. Nah, itu naik karir sampai sebenarnya posisinya itu junior sous. Habis itu kerja di sana udah 2 tahun, gajinya sebenarnya udah lebih lumayan dari kerjaan aku yang sekarang justrunya. Tapi kenapa aku mau pindah ke restoran yang sekarang, karena bosnya itu kan udah cukup ada nama di New Zealand. Dia dulu pernah kerja sama Gordon Ramsay 11 tahun, habis itu pulang ke New Zealand dia udah ada nama kan. Jadi dia jadi juri Master Chef, buka restoran ini itu. Nah, dia kemarin tuh ada buka restoran baru namanya Guild Brasserie. Makanya aku coba-coba apply buat jadi tim opening. Kebetulan mereka terima. Jadinya belajar banyak juga dari sini. Kelihatan banget, beda banget sama tim yang udah profesional di internasional, skalanya internasional, sama di restoran yang timnya mungkin masih kecil, itu pembukanya tuh beda banget. Iya. Berarti bos kamu itu master chef ya? Master chef. Wow. Master chef. Gimana rasanya kerja di under master chef ya bosnya? Awal-awal dulu tegang banget, soalnya satu tim itu kan dari bosnya sendiri itu udah chef.
Habis itu kita masih ada executive chef sama head chef. Executive chefnya ini juga terkenal galak di negara aku. Habis itu head chefnya ini dulu pernah kerja di Amerika juga, di New York. Sama dia kebetulan pernah kerja di Bali juga dulu. Tapi dia orang New Zealand kan, orang sana. Kerja sama mereka awal-awalnya tegang karena mereka baru buka restoran ini tuh dia nggak mau ada kesalahan sedikit pun. Jadi kerjaan mereka tuh emang cari kesalahan kita nih. Kita cara pegang panci gimana, mereka bakal di sebelah kita ngedumel aja gitu. Jadi karena digituin, jadi orang-orang tuh justru malah jadi avoid to make a mistake. Gitu. Yeah. Mental kamu benar-benar dibangun gitu ya. Yeah. Nah, berarti memang dulu itu pengen kerja di luar negeri ketika masih di Indonesia. Dan kalau ada smart listeners yang ingin kerja di luar negeri, kira-kira apa yang perlu disiapkan? Sebenarnya paling penting nomor satu itu kan bahasa. Bahasanya udah harus bisa dulu. Tapi tergantung mau mulainya langsung kerja atau sekolah dulu kan. Sekolah dulu mungkin masih bisa kayak setengah-setengah, habis itu di sana belajar lagi, sesuaiin lagi sama lingkungan. Tapi kalau misalnya langsung kerja itu kan kita harus udah siap karena atasan kita sendiri kalau nggak bisa komunikasi sama kita kan juga ngapain hire kita gitu ya. Iya. Sama kalau kita udah mulai kerja itu kalau misalnya bahasa kita kurang bagus tapi skill kita sebenarnya bagus, itu susah juga buat kita buat manjat karirnya. Karena bos kita pasti lebih nyaman sama orang yang bisa diajak komunikasi dan bisa ngajarin orang lain juga kan gitu. Oke. Ya. Nah, kalau ada yang ingin bekerja di luar negeri, ini kan termasuk peluang yang sangat menjanjikan ya, karena salary-nya bisa dikatakan itu bisa berkali-kali lipat dari kerja di Indonesia gitu. Walaupun memang pengeluarannya juga sebanding gitu, tapi banyak yang bilang kalau kerja di luar negeri itu bisa nabung. Nah, apa yang harus dipersiapkan selain tadi bahasa? Apa kita harus sekolah dulu di sana, atau mungkin bisa apply dari Indonesia? Biasanya gimana sih? Kalau misalnya kalau aku kan kebetulan jalurnya lewat sekolah dulu, di sana pelan-pelan bisa cari kerjaan kan. Tapi dulu aku pernah ada satu kesempatan gitu buat orang-orang dari Indonesia atau dari negara lain juga sama. Kerjaan kita itu pas kemarin abis COVID, pas abis lockdown itu kan justru butuh banyak pekerja kan, karena pada keluar tuh. Jadi company kita itu ngeluarin satu kebijakan untuk nge-hire orang dari luar, tapi harus ada skill dan bahasanya bisa. Jadi interviewnya lewat Zoom. Tapi kita bisa ngereferensi ini. Kita kenal orang dari Indonesia, mana yang bisa. Kalau bidang aku kan bidang kuliner ya. Misalnya udah pernah kerja jadi chef di luar negeri atau enggak belajar masak, terus bisa bahasa Inggris, kita referensiin, interview sama bos kita. Pas mereka udah lolos seleksi, mereka bisa di-hire dan disponsorin sama company kita waktu itu. Terus buat orang-orang yang nggak ada kenalan sama sekali, mungkin bisa cari agen gitu kali ya, agen kerjaan kayaknya juga ada. Cuman itu kan harus bayar lagi, harus modal lagi, bayar ke agennya. Habis itu nyampe sana baru kerja lagi, sama aja sih sebenarnya. Cuman bedanya ada modal atau enggak aja gitu. Dan pemerintah juga sebetulnya kan sudah ada lembaga ya, yang mungkin memilih di Indonesia ini untuk bekerja di luar negeri. Itu banyak ya, di Indonesia sendiri mengirimkan pekerja migran Indonesia. Nah, kalau Yovin, ini setuju nggak ada mindset? Katanya kalau bekerja di luar negeri itu penghasilannya tinggi. Itu bener apa nggak sih? Penghasilan sih sebenarnya udah pasti lebih tinggi. Kalau misalnya jadi karyawan itu udah pasti lebih tinggi dari kalau kerja di Indonesia ya. Tapi kalau misalnya pengeluaran itu kan juga jelas lebih tinggi juga dari Indonesia. Misalnya uang rental itu sendiri, kalau di New Zealand itu bayarnya per minggu. Itu juga udah mahal. Berapa per minggu? Per minggu aku bayarnya bisa 2-3 juta per minggu gitu. Berarti sebulannya kan 12 juta. Kalau misalnya dipukul rata. Jadi pengeluarannya itu juga gede. Tapi bisa nabung atau enggak itu balik lagi ke mindset orang itu masing-masing lagi. Dia bisa ada habit buat nabung atau enggak, pengetahuan finansialnya bagus atau enggak gitu ya. Tapi kalau penghasilan sih ya emang lebih nyaman dari inilah,
kalau kerja di Indonesia karena UMR-nya udah bisa dibilang bisa hidup nyaman. Apa sih tantangan terbesar dalam berkarir di luar negeri dan bagaimana caranya Yovin tuh menyelesaikan tantangan? Kita tahu ya di luar negeri itu pekerja bukan hanya dari warga lokal, tapi juga banyak juga dari negara-negara lain dan itu bersaing banget ya kalau kita lihat. Dan bagaimana pendapat Yovin? Tantangan terbesar buat aku pribadi dulu, aku pernah di masa-masa yang hampir susah juga dulu, Mas. Jadi pas aku baru awal-awal ke sana itu kan masih sekolah. Habis itu aku udah janji sama orang tua aku buat aku nggak mau minta uang jajan lagi nih, gitu. Tapi waktu itu kan udah dimodalin buat tinggal di homestay selama 3 bulan. Nah, aku mikirnya selama 3 bulan ini bisa lah aku cari kerjaan. Habis itu balik modal lagi, habis itu diputer lagi gitu. Tapi ternyata cari kerjaan tuh nggak segampang itu. Sampai sisa seminggu atau 2 minggu sebelum aku selesai homestay ini, which is aku harus udah cari tempat tinggal sendiri dan bayar sendiri, aku masih belum nemu kerjaan. Waktu itu tuh aku nyari kerja sampai drop CV satu-satu ke tempat kerja. Padahal di luar itu sistemnya udah beda juga. Mereka tuh lebih prefer kalau misalnya kita drop CV-nya tuh lewat email aja, apply-nya lewat online aja. Aku sampai udah dibilangin, udah kirim ke email aja. Tapi karena udah desperate gitu ya. Jadi aku datengin ke tempatnya satu-satu, masih print CV pakai kertas, habis itu bagiin satu-satu. Kebetulan tuh ada bos yang berbaik hati buat nerima aku dan bisa start secepatnya. Jadi dari situ, sisa seminggu lagi aku bisa langsung kerja, duit bisa langsung masuk juga karena di sana gajian itu kan mingguan. Jadi duitnya bisa langsung masuk, aku bisa puter lagi buat nyari tempat tinggal dari sana. Syukurnya itu nggak pernah kekurangan lah dari situ, bisa nabung lagi sampai akhirnya bisa kekumpul modal juga gitu. Dalam waktu dekat apa rencana Yovin? Rencana aku di sana ada project mau buka bisnis bareng, ada teman sama bareng Om Aswan. Itu kita mau buka cocktail bar. Cocktail bar, tapi karena kita backgroundnya dari Indonesia dan teman aku yang partner aku ini dia orang bartender, sedangkan aku kan orang chef. Tapi dia di sana juga udah lumayan ada nama, udah ada keunikannya sendiri. Jadi kita tuh mau buka cocktail bar yang menyisipkan budaya Indonesia sedikit demi sedikit, tapi unik gitu menjual. Karena kita nggak bisa, aku udah coba buka kayak stand sate dulu pas masih kerja. Aku hari Minggu jualan sate di night market. Itu kan langsung makanan Indonesia ya. Sedangkan orang di sana itu nggak langsung kenal makanan Indonesia. Orang di sana tuh lebih kenal sama makanan Malaysia. Tapi mereka tuh bukan sebenarnya nggak suka, tapi nggak berani coba, belum berani coba karena nggak kenal kan. Tapi pas mereka udah kenal itu, mereka suka rasanya, mereka suka. Tapi challenge kita itu kan buat ngenalinnya ya. Jadinya kita konsep kali ini mau coba jualannya tetap dengan konsep mereka, cuman kita sisipin dikit-dikit, misalnya makanannya sandwich, misalnya habis itu kita sisipin komponen dikit, ada rendang di dalamnya gitu. Jadi kenalin sedikit demi sedikit gitu. Lama-lama lidahnya terbiasa ya. Iya. Kalau begitu terima kasih banyak Yovin atas waktunya telah hadir di podcast pada kesempatan kali ini. Mungkin ada nggak sih pesan singkat ya kepada smart listeners yang ingin bekerja overseas kemanapun tujuannya? Silakan. Kalau misalnya udah ada tujuan buat kerja atau belajar ke luar negeri, itu udah harus invest di 2 hal sih aku bilang. Pertama di bahasa kan, misalnya mau pergi ke luar negeri yang berbahasa Inggris, harus belajar bahasa Inggris dari sini. Kalau misalnya mau ke negara yang berbahasa Mandarin, misalnya Cina atau Taiwan, itu harus modal Mandarin dulu. Tapi sebenarnya bisa sih itu ke sana juga belajar bahasa, cuman nggak semudah dengan
kalau kita udah ada modal itu sendiri kan dari sini. Kedua itu kan skill dari pekerjaan itu sendiri, dari bidang itu sendiri. Misalnya kalau bidang aku kan hospitality, dari masak. Kalau misalnya kita udah ada skill masak dan sertifikatnya itu kerja di luar itu ngebantu banget. Karena orang luar tuh masih melihat background edukasi kita juga, itu penting juga. Dengan sertifikat atau diploma atau sarjana yang kita punya itu ngebantu kita buat dapetin pekerjaan di luar. Gitu. Sertifikasi dan bahasa Iya. perlu menjadi modal dasar yang Anda kuasai. Terima kasih banyak Yovin atas waktunya, sukses selalu. Iya. Dan Smarters, demikian perbincangan kita dalam podcast Smart Career, semoga menginspirasi. Akhirnya saya William Darmawan mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.